Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PJJ Prakarya kelas 8 bab 1 pertemuan yang ketiga, materi mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman. Salam sehat dan salam semangat. Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Saatnya belajar, ayo semangat belajar lagi. Masih kompetensi dasar 3.1, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. KD 4.1, mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman sesuai rancangannya. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan metode pengolahan makanan, 2. Memahami tahapan pembuatan, penyajian, dan pengemasan, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Yang ketiga, membuat dan menyajikan satu jenis olahan dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak dibuka buku paket prakarya halaman 135 di tahapan dan contoh pembuatan pengolahan. Kalian buka juga di buku suplemen SBA prakarya kelas 8 sebagai panduan pembelajaran kali ini. Untuk materi kali ini akan kita bahas tentang tahapan pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Di minggu kemarin kalian sudah melakukan perencanaan mulai dari identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, serta merencanakan alat dan bahan yang dibutuhkan dan cara pembuatannya. Selanjutnya, mulai hari ini silahkan dilakukan pelaksanaan pembuatan makanan dan minuman tersebut, dimulai dari persiapan alat, bahan, dan proses pengolahan. Kemudian setelah itu dilakukan penyajian dan pengemasan. Semuanya itu silahkan diambil dokumen foto nanti sebagai untuk pembuatan laporan praktek pembuatan mandiri di rumah. Dari kegiatan tersebut, jangan lupa tetap mempertimbangkan keselamatan kerja, dan dari akhir pembuatan juga dilakukan evaluasi sebagai bahan pembuatan untuk perbaikan selanjutnya. Pengolahan bahan makanan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. 1. Makanan. A. Serealia. Pengolahan bahan pangan dari serealia menjadi makanan bertujuan untuk mengubah bahan pangan yang berasal dari serealia jenis beras, gandum, atau sorghum menjadi makanan layak dikonsumsi. Jenis bahan pangan serealia dapat diolah menjadi berbagai masakan, baik makanan pokok, pendamping makanan pokok maupun camilan. Jenis serealia dan hidangan olahannya. 1. Beras. Beras merupakan butir padi yang sudah dipisahkan secara tradisional atau modern, digiling, dan kulitnya disebut sekam. Padi memiliki beberapa jenis yang dapat diolah menjadi beberapa macam makanan sebagai berikut. A. Beras putih. Contoh makanan: bubur ayam, nasi kuning, nasi uduk, nasi gurih, lontong, dan ketupat. Kemudian
beras merah, contoh nasi beras merah, bubur beras merah ala Barobo. Kemudian beras hitam, contoh makanan berupa bubur beras hitam, nogosari, tepung beras hitam, dan nasi hitam. Kemudian beras ketan hitam bisa dibuat apem solong ketan hitam, kemudian madu mongso. Dan beras ketan putih bisa dibuat lemper, ketan srikaya, jadah, wajik, semar mendem, dan sebagainya. 2. Jagung. Jagung putih, contoh makanan nasi jagung, bakwan jagung, lemet jagung. B. Jagung kuning, mie jagung, bihun jagung, dan bubur jagung. Kemudian jagung manis, contoh makanan puding jagung manis, bola jagung, saus jagung, dan talam jagung manis. 3. Gandum. Roti gandum, roti tawar, oatmeal mie, pasta, kue kering, biskuit, dan lain-lain. Dan yang terakhir sorghum, bisa dibuat nasi goreng sorghum, bolu gulung sorghum. Selanjutnya untuk kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan bahan makanan yang mudah diperoleh dan dapat diolah dalam berbagai jenis makanan dan minuman. Kacang-kacangan merupakan bahan makanan sumber protein nabati harian yang praktis karena bisa diolah dalam kondisi segar maupun dalam keadaan kering. 1. Kacang tanah, contoh makanan ampiang dan gado-gado. 2. Kacang kedelai, bisa dibuat rempeyek, kacang kedelai, tempe, tahu. Kemudian yang ketiga, kacang merah, bubur kacang merah, salad kacang merah, sup kacang merah. Kemudian kacang hijau, dibuat bubur kacang hijau, puding kacang hijau, dan hakwe. Kacang tolo, bisa dibuat bungko, bergetel kacang tolo, sambal goreng kacang tolo. Kemudian dibuat rento, bakwan kacang tolo. Kemudian kacang koro bisa dibuat tumis kacang koro, keripik koro, tempe koro, dan kerupuk koro. Untuk selanjutnya, bahan pangan umbi, singkong. Contoh makanan kue jemblem, gethuk panggang, gethuk lindri, timus, combro, sawut, cenil, tape singkong, singkong isi pisang, brownies tape, keripik singkong, pizza singkong topping yogurt. Kemudian untuk bahan pangan ubi jalar bisa dibuat selai ubi jalar, dodol ubi jalar, kue talam ubi, kolak, donat ubi, stik ubi, brownies ubi. Kemudian untuk uwi dibuat makanan uwi tusuk saus celup, puding anggur merah uwi, klepon uwi, salad uwi, dan talam manis. Sedangkan gembili dan gembolo bisa dibuat pancake ubi orange, kolak gembili, bergetel, sempol gembili. Garut bisa dibuat bubur Garut, brownies kukus Garut, ongol-ongol Garut, cimol bojot, cilok, dan emping. Selanjutnya untuk ganyong, jenang pati ganyong, bubur tepung ganyong, kolak puding ganyong, dan ongol-ongol. Sedangkan suwak, bergedel suwak, biskuit suwak, kroket suwak, bubur suwak. Untuk talas, contoh makanan bolu talas, keripik talas, puding talas, donat talas, bergedel talas, dan bakwan talas. Selanjutnya yang terakhir, bahan pangan umbi kentang bisa dibuat donat kentang, perkedel kentang isi daging, bola-bola kentang, potato, kemudian sambal goreng kentang, kentang panggang, keripik kentang, dan kroket kentang. Untuk gambar contoh silakan diamati sendiri. Sedangkan untuk dibuat minuman, serealia, contoh minuman. 1. Dari beras, bisa dibuat minuman beras kencur, cendol, gempol pleret, wedang beras hitam, wedang saritem sari jahe beras hitam, wedang tape ketan, jus tape ketan, dan blueberry yogurt, serta es doger. 2. Dari jagung bisa dibuat es krim jagung, es cincau jagung manis, jus jagung manis, dan susu jagung. 3. Dari gandum bisa dibuat jus rumput gandum.
kemudian es kepal Milo, overnight oat, green smoothies. Dan dari sorghum bisa dibuat es segar sorghum, puding sorghum koko pandan. Selanjutnya untuk bahan pangan kacang-kacangan. Contoh minuman. 1 dari kacang tanah, bisa dibuat es kacang tanah kamasi, es kul-kul pisang, es rujak mama, es dung-dung santan, wedang kacang putih, wedang ronde, dan susu kacang. Dari kacang kedelai bisa dibuat susu kedelai, cincau soya, multigrain milkshake. Kemudian untuk bahan pangan kacang merah bisa dibuat es serut kacang merah, wedang teh kacang merah, cendol kacang merah, es cincau kacang merah, dan milkshake 3 kacang. Selanjutnya nomor 4, dari kacang hijau bisa dibuat jus kacang hijau, es kacang hijau kelapa, wedang kacang hijau, kopi kacang hijau, susu kacang hijau, es lilin kacang hijau, dan sekoteng. Kemudian yang kelima, dari kacang tolo bisa dibuat es kacang merah kacang tolo. Kemudian untuk terakhir dari kacang koro bisa dibuat es krim kacang koro pedang. Ini gambar-gambar silahkan diamati sendiri. Kalau ada bahan pangan dan makanan yang masih belum kenal, silahkan kalian searching di Google. Untuk selanjutnya, bahan pangan umbi, contoh minuman. Singkong bisa dibuat es tape singkong susu segar manis, es puter tape singkong, jus tape, jus peccoy tape, jus tape coklat, dan wedang tape. 2. Ketela atau ubi jalar, bisa dibuat jus ubi ungu, smoothies ubi, es krim ubi ungu, sari ubi ungu, dan ubi ungu Thai tea. 3. Uwi, bisa dibuat jus uwi dan kolak uwi. Sedangkan untuk gembili gembolo bisa dibuat es susu pensil gembolo. Selanjutnya untuk bahan pangan Garut bisa dibuat susu umbi Garut, yogurt umbi Garut. Dan ganyong bisa dibuat es cendol ganyong. 7. Suwek bisa dibuat pom-pom suwek. Dan 8. Talas bisa dibuat smoothie talas. Atau pada gambar itu bisa dibuat taro bubble milk, ya, hanya dengan maglam taro talas, ya, dijamin terasa daging talas ungunya. Kemudian untuk yang terakhir kentang, bisa dibuat jus kentang madu, ya, jus kentang madu, jus kentang wortel apel, ya, banyak sekali manfaatnya. Silahkan bisa dicoba di rumah. Selanjutnya anak-anak, ini contoh pembuatan sebagai acuan referensi kalian praktek di rumah, ya, dan dilanjutkan dibuat laporannya. Pembuatan dari bahan pangan serealia nasi kuning rice cooker, ya. Pembuatan nasi kuning rice cooker. Bahan 250 gram beras putih, 50 ml santan intan, 450 ml air, 1 sendok makan minyak goreng, 1 lembar daun salam, kemudian 2 lembar daun jeruk purut, dibuang tulangnya, 1 batang serai, ambil bagian putihnya. Sedangkan bumbu bawang putih, bawang merah, kemiri, disangrai, kemudian garam, gula, kunyit. Dan pelengkapnya bisa ditambahkan telur, ayam goreng, sambal tomat, mentimun, kering tempe, dan kerupuk. Untuk cara pembuatan, langkah pembuatan, ya, dari mulai gambar ini, ya, tumis tumbuh halus hingga wangi, masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Kemudian tumis hingga bumbu berubah warna kecoklatan. Selanjutnya tambahkan air, lalu diikuti santan hingga mendidih. Setelah itu matikan apinya. Langkah yang ketiga, tuang campuran santan ke dalam beras di Magicom rice cooker, tekan tombol cook
ya, masak. Setelah matang, aduk rata lalu tekan tombol cook sekali lagi. Aduk kembali dan biarkan tanak, lalu sajikan pelengkapnya seperti pada gambar ini. Demikian untuk pembuatan nasi kuning rice cooker menggunakan rice cooker. Selanjutnya adalah pembuatan sate singkong manis, ya. Bahan-bahannya mulai dari singkong, tepung tapioka, gula pasir, garam, pewarna merah, kuning, hijau, lembar daun pandan untuk alat pengukus, susu kental manis, coklat secukupnya, dan kelapa parut, ya. Langkah-langkahnya: kupas singkong, cuci bersih dan parut, kemudian peras sampai air keluar dan buang perasan air singkong. Siapkan wadah, masukkan singkong parut, tambahkan tepung tapioka, gula, dan garam. Bagi menjadi 3 pada wadah yang berbeda, warna merah, kuning, dan hijau. Setelah itu siapkan panci untuk mengukus, tata daun pandan untuk alas agar aroma singkong nantinya wangi. Bulat-bulatkan adonan singkong tadi, kukus ketika kukusan mulai panas. Pisah sesuai warna agar tidak tercampur. Kukus selama kurang lebih 20 menit. Siapkan kelapa parut, beri sedikit garam, bisa dikukus sekalian ataupun dalam keadaan mentah. Apabila sudah matang, guling-gulingkan pada kelapa parut dan susun pada tusuk sate. Setelah itu sate singkong siap dihidangkan pada gambar ini. Untuk selanjutnya, pembuatan bola-bola kentang keju. Bahan dan alat, ya. Kemudian cara pembuatannya: rebus, kukus kentang hingga empuk, haluskan kentang, campur semua bahan hingga dicampur rata. Nomor 4, bentuk adonan menjadi bola-bola kecil. Siapkan telenan, taburi maizena tepung, lalu gulungkan bola-bola di atasnya. 6, goreng dalam minyak banyak hingga kekuningan. Tusukkan bola-bola pada tusuk sate agar menarik. Terakhir, sajikan hangat dengan saus sambal, saus tomat, dan mayones. Siap disajikan pada gambar ini. Selanjutnya adalah alat penyajian dan pengemasan. Perhatikan pada gambar ini. Faktor-faktor dalam penyajian pengemasan makanan. A. Prinsip higienis dan sanitasi makanan perlu dipertimbangkan. 1. Prinsip wadah. 2. Prinsip kadar air. 3. Prinsip bahan makanan dapat dimakan. Masih pada prinsip higienis dan sanitasi, tetap mempertimbangkan 4 prinsip panas, 5 prinsip alat bersih, dan 6 prinsip penanganan makanan. B. Faktor cita rasa. Cita rasa: konsumen memilih suatu makanan berdasarkan karena cita rasanya, struktur rasa, tekstur, dan bau. Dengan mempertimbangkan 1. Rasa manis, 2. Rasa asam, 3. Rasa asin, 4. Rasa pahit. Kemudian faktor yang C, warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Selanjutnya, D, faktor keempat adalah pemilihan makanan berdasarkan alat dan kemasan sajian makanan. Untuk terakhir, anak-anak tugas di rumah,
Silahkan berdasarkan perencanaan minggu kemarin dibuat laporan pembuatan makanan dan minuman dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan hasil praktek kalian yang sudah didokumentasikan dengan mempertimbangkan sistematika laporan di bawah ini. Laporan pembuatan makanan, nama siswa, kelas, nomor absen, nama makanan, perencanaan, identifikasi kebutuhannya alasan, dan ide gagasan. Pelaksanaan, persiapan yaitu mendata alat dan bahan yang dibutuhkan. B. Rencana langkah pengolahan. Jadi langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Dibuat dokumen foto sampai penyajian dan pengemasan, minimal 3 foto ya. Ditempelkan pada sistematika laporan tersebut. Kemudian terakhir evaluasi, analis evaluasi produk, nanti yang menilai adalah orang tua. Itu laporan pembuatan makanan. Kemudian laporan pembuatan minuman, nama siswa, kelas, nomor absen, nama makanan. Kemudian untuk perencanaan, identifikasi kebutuhan, alasan, dan ide gagasan, seterusnya sampai evaluasi, sama persis seperti pada laporan pembuatan makanan. Nilai bisa dinilaikan ke anggota keluarga. Orang tua, kakak, bisa kakek atau neneknya. Demikian untuk tugas laporan pembuatan makanan dan minuman dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Silahkan dikerjakan dan segera dikirim format laporan dan nilainya ya dari orang tua, di upload ke Google Formulir. Dari saya terakhir ya, saatnya untuk kesimpulan penutup refleksi. 1. Untuk pertemuan mendatang, penilaian harian bab 1, materi pengolahan bahan pangan, sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Materinya 1. Konsep pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian 2. Jenis, kandungan, dan manfaat dari bahan tersebut. 3. Jenis-jenis metode pengolahan. Dan 4. Materi perencanaan dan pembuatan. Untuk yang kedua, segera dikumpulkan tugas LK perencanaan dan LK pembuatan yang saya jelaskan tadi. Jenis olahan makanannya apa dan minumannya apa. Selanjutnya, yang ketiga, post test bagi tiap pertemuan bagi yang belum. Dan yang terakhir, post test hari ini serta mengerjakan evaluasi kompetensi suplemen atau LKS kelas 8 ya, dari bab 1 ya, semuanya mulai dari pilihan ganda, menjodohkan, dan seterusnya sampai uraian. Silakan dikerjakan ya, nanti dikoreksi secara mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat dan semangat ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan semangat selalu mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas-tugas kalian, dan sukses selalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan mendatang dalam penilaian harian bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.